Al-Qur'an fasirin salatna sufiya ila makanu halat arwahu min mashkadula mawlari biya nagayat Kumaila Sadil Habib Sallallahu Alaihi Wasallam Insan Habib Syahna Segala Segala Walanian Allah inawir qulubana wa yastur uyubana wa yaftah alaina futuhal arifin Walanian tishifahu idwata syiar wa da'wah la hadratina wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita masih diberikan nikmat panjang umur. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan. Mudah-mudahan majlis ini menjadi majlis yang penuh berkah buat kita. Allah berikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang dapat menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Minggu ini adalah minggu kelima ya. Biasanya 1 bulan 2 kali. Berhubung sekarang malam Ahadnya ada 5, berarti 3 kali bonus ya, ayam bonus sekali. Insyaallah. Kemarin udah kita bahas kalau emang malam Ahad itu kita punya rutinan ngaji, tong libur gitu. Jangan libur kecuali karena uzur. Ya, kecuali karena uzur, karena ada hal apa gitu. Uzur syar'i. Karena kemarin udah dibahas ya, afdhul karomah fi istiqomah. Istiqomah itu berat. Makanya kalau Bapak kita punya istiqomah, rutinitas ibadah jangan ditinggalin karena sebab malas, bukan karena uzur. Karena uzur lain cerita. Karena sebab malas gitu. Atau alasan-alasan yang diada-ada. Bukan syar'i alasannya. Itu bakalan keterusan. Misal kita punya istiqomah habis asar ngaji baca surat Al-Waqiah, kan itu ada padilahnya tuh. Ya dalam riwayat lam yusibul faqr, tidak akan sampai fakir orang yang habis asar baca ngedawamin surat Al-Waqiah. Kita baca setiap habis asar misalnya surat Al-Waqiah. 1 hari kita ninggalin karena malas, bukan karena udzur syar'i, karena malas. Hari itu dia ninggalin karena malas, besok pengen lagi. Beneran akan nuntut lagi. Jadi kalau udah malas diikutin sekali aja. Ayeuna mah libur heula moal ngaji. Besok seminggu bisa lebih, bisa keterusan. Itu penyakit, makanya malas itu penyakit. Sehingga ada doa diajarin termasuk malas. Yang kudu kita baca sebenarnya doa minimal pagi habis subuh
3 kali, sore 3 kali. Doanya insya Allah hafal semua kita. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ini doa yang diajarkan multifungsi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham, sumpah, wal hazan, kesedihan. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita tidak sumpek. Masuk kan sumpek kan? Ya, osok kita sumpek. Udah mah suka sumpek, resep dari Nabi nggak dibaca, ya udah tambah sumpek. Ya ini, itu termasuk kasal. Dain juga termasuk kasal. Malas. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk dari penyakit yang namanya malas tadi itu. Karena malas itu adalah penyakit. Sekali aja kita ngikutin malas, bakalan minta lagi, bakalan nuntut yang lebih besar lagi. Sekali aja kita biasa bangun malam, sekali aja nggak tahajud, hoream, ngantuk, malas, besoknya bakalan lagi terus. Itu nafsu kita tuh. Ngalamin, saya ngalamin, sering ngalamin. Banyak rutinan-rutinan, banyak yang udah diistiqomahkan. Sekali malas hoream gitu, ditinggalin. Besok lagi seminggu, langsung seminggu nggak dibaca lagi. Masya Allah. Makanya betul-betul malas itu penyakit. Mudah-mudahan ya, selain berdoa kita kudu lawan memang ya, jihadun nafas, ya jihadun nafas. Taib, para jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah beberapa pertemuan ya, 2 pertemuan kemarin kita udah ngebahas hal-hal yang berkaitan tentang fardu wudu, hal-hal yang berkaitan tentang sunnah-sunnah wudu. Banyak ya, sampai 70 macam sunnah. Ya mudah-mudahan ya diamalkan ya, mudah-mudahan. Betapa pentingnya wudu yang sempurna akan membawa kepada sholat yang sempurna. Wudu yang sempurna akan membawa sholat yang khusyuk, seperti kemarin sudah dibahas. Jadi di antara orang kalau pengen sholatnya itu ada kualitas, wudunya juga harus kualitas, harus ada kualitas. Nggak mungkin orang bisa sholatnya punya kualitas kalau wudunya aja alang kadarnya, misalnya cuman yang wajib aja gitu, ngeremehkan sunnah, nggak mungkin bisa. Karena ada banyak fasalnya itu, ya. Apalagi ulama-ulama tasawuf. Jadi ada kaitan antara wudhu dan sholat. Mau sholatnya benar, kualitas kualitas wudhunya diperbagus. Jadi kemarin udah lengkap semuanya mengenai tentang sunnah-sunnah wudhu yang mudah-mudahan sedikit ataupun banyaknya kita bisa terapkan sehingga masuk kategori hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah seorang muslim menyempurnakan wudhu, ya, menyempurnakan wudhunya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sempurna wudunya. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita masuk ke fasal yang selanjutnya. Masih ada kaitannya dengan bab wudu, ya, masih ada kaitannya dengan bab wudu. Mudah-mudahan satu fasal aja kita bahas sampai beres, yaitu pasal yang berkaitan tentang syarat. Nah, syarat wudu. Jadi wudu itu memiliki syarat. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang namanya syarat, kalau tidak terpenuhi berarti wudunya tidak bisa, tidak benar, tidak sah, tidak jadi. Syarat. Kayak kalau contoh syarat masuk PNS kudu punya ijazah misalnya. Ada orang nggak punya ijazah, bisa nggak masuk PNS? Tidak bisa, ya, tidak bisa. Jadi segala sesuatu ada syarat. Ketika syarat itu tidak terpenuhi, maka tidak sah. Dalam bab apapun, bab wudu, bab sholat, bahkan bab nikah, syaratnya tidak terpenuhi, ya, tidak sah. Penting syarat rukun dalam ibadah kudu ada, syarat rukun kudu ada. Dalam setiap bab ibadah, termasuk munakahat yang pernah saya bahas, syaratnya suami gimana, syaratnya istri gimana, nggak terpenuhi, nggak sah nikahnya. Nah,
Nah, berikut juga bab wudu. Kalau ada satu syarat saja dalam bab wudu tidak terpenuhi, otomatis wudunya tidak jadi, wudunya tidak dianggap, dan wudunya tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Syurutul wudu, syaratnya wudu. Syurut jamak dari syartun. Syartun itu satu syarat. Jamaknya jamak taksir. Syurutul wudu. Syaratnya wudu khamsata asyara syarton. Kalau di sini ada khamsata asyara. Ada 15 syarat yang perlu diketahui oleh setiap kita. Ketika ada salah satu syarat dari bab wudu yang kurang, tidak terpenuhi, maka wudunya tidak sah, wudunya tidak jadi. Kalau udah wudunya tidak sah, wudunya tidak jadi, sholatnya udah otomatis tidak sah, udah otomatis, udah pasti, ya. Makanya pentingnya ilmu itu begitu. Ibadah kalau nggak pakai ilmu udah jelas mardudun, tertolak. Nah ini pentingnya. Yang pertama jelas al-islamu, harus orang Islam. Jadi orang Islam. Gimana kalau ada orang bukan Islam wudu? Ada orang bukan Islam wudu, yang nggak dianggap wudu. Ya, ada orang Islam wudu, nggak dianggap wudu. Dah eta mah seger-segeran we. Wah dia basuhannya bener. Ya nggak bisa, nggak jadi. Fala yasihu min kafirin, maka tidak sah wudu dari orang bukan Islam, dari orang kafir. Dalam setiap ibadah syaratnya untuk diterima harus dilakukan oleh orang Islam. Oleh orang Islam. Tapi walaupun demikian, wah, kan ada orang begini, enak ya, orang jadi bukan jadi orang Islam, dia nggak sholat, terus tenaun deh, ngeluarkan wajib zakat, itu nggak perlu ibadah lah. Itu ada perhitungannya semua di akhirat. Selain nanti dapat balasan dari kekufurannya, juga dapat balasan nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa Ramadan, nggak haji, nggak ibadah macam-macam. Jadi selain dia dapat karena dosa kekufurannya, juga ada balasan karena dia nggak sholat. Jadi jangan khawatir, karena kan kita sering ngedengar bagaimana dahsyatnya orang Islam kalau nggak sholat. Ngeri kan? Kalau dalam peristiwa Mi'raj Nabi, Isra Mi'raj, bagaimana itu orang-orang digambarkan ketika Nabi Isra Mi'raj ngelihat ada orang kepalanya dipentung-pentung sampai pecah, utuh lagi, pentung-pentung lagi sampai pecah, utuh lagi, terus begitu. Sampai berapa puluh tahun kayak gitu. Wallahu a'lam. Dipentung-pentung sampai pecah, utuh lagi. Ditanya, man haula ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Mereka adalah orang yang tarikus sholat. Mereka orang yang meninggalkan sholat. Kan ngeri, dahsyat. Apakah kalau bukan orang Islam gak dapat yang begitu? Sama. Jadi sebagaimana orang Islam kalau gak sholat bakalan dapat yang model begitu dahsyatnya, orang yang bukan Islam lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Jangan khawatirnya, jangan khawatir. Tapi mudah-mudahan ya, dengan demikian mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang terlihat. Dan kita bersyukur. Termasuk nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung. Kita ditakdir tanpa kita minta loh. Ditakdir jadi orang Islam. Ditakdir kita jadi orang Islam, itu nikmat besar. Ada banyak orang buat masuk Islam itu kudu mempelajari hafal Al-Quran heula ada. Pernah terjadi seorang guru satu pesawat dengan orang. Intinya kisah nyata ya. Hafal Quran. Bukan cuma hafal Quran, hafal kitab-kitab yang lain, hafal hadis Bukhari Muslim itu hafal, tahu. Tapi ternyata apa? Setelah ada dialog panjang masih mencari kebenaran. Dia mengakui yang paling bisa diterima setelah dia baca Quran, setelah dia baca kitab-kitab yang lain, setelah baca hadis-hadis Nabi Muhammad. Dia mengakui ini udah yang paling akurat dibandingkan yang lainnya.
Tapi subhanallah karena belum dapat hidayah, sekalipun itu Al-Qur'an udah dia hafal, ya udah hafal Al-Qur'an, ternyata masih belum Islam, masih belum muslim, masih belum dapat hidayah. Walhamdulillah kita hafalnya seada-ada kan gitu. Hafal Al-Qur'an seaya-aya gitu kan. Juz 30 juga nyakos gitunya. Ya, masih favorit yang udah kesini-sini ya. Mulai dari Ad-Duha ke sini masih favorit ya kan. Tapi alhamdulillah kita lahir sebagai seorang muslim. Makanya tugasnya tinggal apa tugasnya? Ngejaga, menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala yang sering di setiap mimbar Jumat ayatnya pasti dibaca itu. Ya, setiap Jumat pasti dibaca itu untuk mengingatkan kaum muslimin, jaga. Apa ayatnya? Yaitu tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Eta di mimbar-mimbar manapun hampirnya dibaca. Eta ayat untuk mengingatkan kepada kita semua pentingnya takwa, mengingatkan kepada umat Islam. Ini wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada semua hambanya, jangan coba-coba kamu meninggalkan dunia ini kecuali sebagai seorang muslim. Jangan coba-coba kamu mati kecuali sebagai orang yang beragama Islam. Kenapa? Resikonya ngeri. Resikonya dahsyat. Pernah kita ngebahas orang mati kalau muslim, orang mati muslim, endingnya pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Itu udah janji udah. Mati muslim, endingnya pasti surga. Cuman di barisan mana? Setelah sekian ribu tahun, ya tergantung bihasabi dzunubihim. Ya, tergantung ukuran dari dosanya. Kalau dosanya nggak begitu berat ya tapi tetap ngeri. Tapi tetap ngeri. Mudah-mudahan kita, ya Allah, mudah-mudahan berkah majelis ini. Allah berikan kita taufik, Allah berikan kita hidayah. Kita mau matinya nanti dosanya udah terampuni ya. Dosanya udah dimaafkan. Karena dosa sekecil apapun kalau sampai dibawa mati jadi besar. Jadi besar, kayak api, kayak racun. Api gede bahaya tuh. Bahaya. Api kecil bahaya tuh. Bahaya. Lilin. Kan kecil apinya. Kuat enggak? Nara ini jadi taruh kuat enggak kuat. Jadi jangan meremehkan sekecil apapun. Makanya minta kepada Allah mudah-mudahan kita meninggalnya dosa-dosa kita telah terampuni. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang mematikan itu Allah. Yang mematikan itu Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di situ dibahas oleh ulama tafsir, di antaranya caranya kita cari sebab supaya matinya sebagai seorang muslim. Gimana? Ya dengan balik lagi kepada ayat sebelumnya, yaitu dengan cara bertakwa. Makna takwa apa? Makna takwa yaitu tadi melaksanakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan itu Islam. Jadi betul-betul kita diajarkan oleh para ulama begini. Ketika kita sholat, pernah nggak kita sholat nih, hadirkan dalam hati alhamdulillah, syukur gitu. Kudu itu rasanya nanti lain, rasanya ibadah kita lain, ada pengaruh, bisa lebih khusyuk. Lagi sholat nih, kita lagi sholat, alhamdulillah ya Allah, diberikan kekuatan bisa sholat isya berjamaah misalnya. Berapa banyak orang kan sehat badannya, tapi nggak bisa sholat berjamaah. Makanya ini perlu kita ingat. Ini perlu kita ingat sebagai wujud masuk ke bab syukur. Jadi ketika kita sholat, kan nikmat yang paling hakikatnya paling luar biasa itu ketika kita digiring buat menjalankan ketaatan, terhindar dari perbuatan salah, dosa. Itu nikmat yang dahsyat. Bukan cuma duit, punya duit banyak, bukan. Nikmat yang hebat hakikatnya itu adalah ketika badan kita ini bisa qiyamul lail.
Badan kita bisa sujud, badan kita bisa bangun di tengah malam walaupun cuma 2 rakaat munajat kepada Allah. Komo bari ceurik mah minta kepada Allah, ya Allah, ampun ya Allah. Itu nikmat yang dahsyat luar biasa. Ya, melebihi dari nilai apapun ketika badan kita diizinkan untuk berzikir. Ketika badan kita diizinkan untuk menyebut nama Allah. Enggak sembarang orang diizinin. Itu semua biqudratillah. Karena pertolongan Allah, karena kehendak Allah, kita ngumpul di sini sekarang. Karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita syukur alhamdulillah. Ditakdir digiring habis sholat Isya ngaji. Alhamdulillah. Setiap ibadah apapun, syukur alhamdulillah. Masih bisa sedekah berbagi. Alhamdulillah masih bisa manfaat kepada tetangga. Alhamdulillah masih bisa, mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan sampai akhir hayat, mudah-mudahan terus kita mohon kepada Allah. Akhirnya ya masuk la in syakartum la azidannakum. Ditambah lagi dia syukur nih. Dikasih kekuatan bisa istiqomah, benar-benar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan lagi hidayah, diberikan lagi taufik, kekuatannya untuk ningkat lagi amal solehnya. Masya Allah. Jadi bukan cuma rohani, jasmani, semuanya bersyukur zohiron wa batinan. Nah, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala permudah itu semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, itu mah sekedar muhasabah bersama-sama ya buat kita semuanya. Ya, pengingat buat kita semuanya. Karena kemarin udah dibahas, kita mah osok lupa nya. Hari ini ngangguk, besok kumaha deui geleng-geleng deui nya gitu. Tayyib. Ya, jadi Islam makanya kembali kepada Islam yang pertama. Syaratnya wudu harus orang Islam, beruntung kita jadi orang Islam. Mudah-mudahan kita dimatikan sebagai seorang muslim, mukmin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua min syurutil wudu adalah at-tamyiz. Tamyiz itu dalam banyak bab sudah dibahas, di antaranya ya usia berapa. Tamyiz itu udah bisa ngebedain mana bainal jamroh wa tamroh. Udah bisa ngebedain mana kurma, mana bara, berarti udah tamyiz. Ya. Mana kanan, mana kiri, berarti udah tamyiz. Ya. Kalau belum tamyiz, tidak sah wudunya. Li'annal wudu'a ibadatun taftakiru ila niyah, karena wudu adalah ibadah yang butuh terhadap niyah. Wa min syurutin niyah tamyizun nawi, dan termasuk dari syaratnya niat adalah harus sudah tamyiz orang yang sudah niatnya. Orang harus yang sudah tamyiz yang wudu itu. Kemudian yang ketiga, dan di usia tamyiz itulah orang tua wajib untuk mendidik. Di usia 7 tahun ya. Usia kalau di rata-rata 7 tahun, tapi ada 6 tahun udah banyak yang tamyiz. Tapi di usia 7 tahun orang tua wajib untuk mendidik anaknya tentang syariat. Dalam awal-awal udah pernah kita bahas kenapa demikian, karena ada usia kemungkinan balik anak itu di usia 9 tahun. Jadi umpama nih, anggap kata baliknya dia umur 9 tahun. Nah, ada jarak berarti 2 tahun. Udah dikenalkan bab wudu, udah dikenalkan cara sholat. Pas dia balik wajib mengerjakan perintah agama, ya sholat, ya puasa. Udah ada ilmunya gitu. Bukan baru 9 tahun baru belajar bab wudu, padahal dia udah harus sholat. Nah, jadi kemungkinan orang itu balik, baik laki-laki ataupun perempuan, di usia 9 tahun. Nah, ketika andai kata 9 tahun udah balik, ilmunya udah ada. Itu kenapa orang tua di usia 7 tahun wajib. Jadi kalau ada orang tua anaknya nggak diajarin tentang syariat, dosa. Ketika udah punya anak usianya 7 tahun. Nah, itu. Jadi kalau anak kita udah 7 tahun, udah kudu dimasukkan. Kalau kita nggak bisa ngajar sendiri, banyak di Bukit Berbunga ini. Ada MDA, ada tempat-tempat ngaji yang lainnya, ya, banyak. Kemudian yang selanjutnya, an-naqa'u anil haidi wan nifas, syaratnya orang wudu harus suci dari haid, harus suci dari nifas. Makanya seorang perempuan nggak boleh dia berwudu, bahkan kalau untuk lita'abud haram.
Ada perempuan lagi datang bulan, dia berwudu dengan niat ta'abbud, haram hukum wudunya, ya, karena nggak boleh orang haid, ya, termasuk daripada syarat sahnya. Kemudian yang keempat, an-naqa'u amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati. Termasuk dari syaratnya wudu harus bersih amma dari sesuatu yang dapat mencegah wusulal ma'i sampainya air ilal basyarati ke kulit. Tidak boleh ada sesuatu yang dapat mencegah sampainya air ke kulit anggota wudu. Kalau bab mandi ya ke anggota mandi. Kalau wudu sih bukan simple, terbatas. Yang meren sampai sini tangan, muka ada batasannya. Ini nanti termasuk kalau bab mandi, ya nggak boleh ada macam-macam, kudu diperiksa, di paha aya naon, di punggung aya naon, bisinya di depan aya naon. Tidak boleh ada sesuatu yang dapat mencegah air sampai ke kulit. Ketika ada sesuatu, misalnya kalau kita tarik ke bab sekarang, bab wudu, ada di tangan misalnya, karena tangan anggota wudu. Ada sesuatu yang tercatat air terhalang sesuatu itu, maka tidak sah. Kalau kemarin kita bahas cincin, ya, cincin. Kalau sekiranya cincinnya padat, air tidak bisa masuk, wajib dilepas. Kalau seandainya cincinnya longgar, nggak begitu kenceng, sunnah digerak-gerak, digoyang-goyang. Kemarin dalam bab sunnah wudu kemarin. Jadi itu agar air betul-betul bisa sampai ke anggota wudu kita. Nah, di sini ada tambahannya. Bihaitsu sekiranya la yakunu tidak ada hunaka di sana jirmun penghalang yamna'u yang dapat mencegah wusulal ma'i sampainya air ilal basyarah ke kulit. Jadi batasannya sampai sekiranya di setiap anggota badan wudu kita atau kalau mandi di anggota badan kita tidak boleh ada penghalang yang bisa menghalangi air itu sampai ke kulit. Fayajibu maka wajib izalatu menghilangkan ma tahtal adzafir apa-apa yang ada di bawah kuku, wajib minal ausah daripada kotoran-kotoran. Nah, jadi sampai demikian, wajib menghilangkan apa-apa yang ada di bawah kuku dari kotoran. Makanya sunnah kuku itu dipotong, bukan dipelihara. Ya, kuku itu jangan sampai dipelihara. Itu bisa berpengaruh, ada kotoran-kotoran dan tidak sehat. Sunnahnya dipotong. Di sini ada takliknya, ada taklik. Wa yufa anil qalili fi haqqi man ibtala bihi kal fallahin wa nahwihim. Dimakfu kalau sedikit, tapi bagi orang yang memang kerjaannya selalu kotor kukunya, dimakfu bagi orang yang punya kegiatan bengkelnya, bengkel mas. Nah, kalau sedikit dimakfu. Tapi kalau saya kan nggak ngebengkel, saya juga bukan petani. Tiba-tiba kok kukunya banyak kotoran, nggak dimakfu. Jadi ada taklik di sini, ya. Wa yu'fa anil qalil, tapi dimaafkan kalau ada sedikit, tapi bagi orang yang memang kegiatannya seperti petani. Dah sehat tuh petani mah bercampur ke lumpur kan, kadang-kadang walaupun kukunya itu pendek, namanya petani suka aya wae yang nyelip-nyelip. Tah, kalau petani mah kalau sedikit dimakfu. Atau semisal petani, ya, semisal petani naon yang sekiranya berlumpurnya sekiranya bakalan kotor terus, tah eta. Termasuk ya ini Imam Zarkashi juga Imam Ghazali demikian berpendapat. Kemudian wa ma fil muqi wal lihadhi minan namas, termasuk juga wajib. Kalau kemarin makanya pas bab wudu ya, kita kudu di
ini teh mata teh dibersihin. Kali ini masuk kepada syarat wudu. Syarat wudu. Jadi termasuk bisa menghalangi itu kotoran mata yang ada di ujung ini atau yang ada di ujung sini yang perlu dibersihin dari kotoran-kotoran. Jadi bukan hanya di kuku. Komo deui kalau perempuan mah nya tah eta. Perempuan mah rata-rata hampir semua perempuan kan bersolek, ya kan make up gitu. Komo pengantin mah gitu kan. Tebel make upnya sampai enggak eta air wudu. Kalau pengantin mah mual sampai. Pengantin mah kudu digesek-geseknya. Apalagi make up yang sekarang kan begitu lagi viral banyak. Pas belum pakai make up nya nilainya 3 lah ya, 4. Udah pakai make up, jadi 7, jadi 8, 9 malahannya. Masya Allah. Jadi make upnya sekarang itu zaman make up, jadi jangan tertipu. Makanya dalam bab nikah ya, ada bab disunahkan ta'aruf. Dan ketika ta'aruf itu bagi perempuan nggak boleh pakai make up, nggak boleh. Jadi ketika orang mau menikah ada hak boleh ngelihat, dan yang boleh dilihat cuman muka sama tangan. Kalau muka menunjukkan cantiknya, kalau tangan menunjukkan kehalusan tubuhnya. Jadi kalau perempuan, kalau tangannya halus, mulus, dalamnya juga mulus, halus lahnya. Itu umumnya ya. Perkara nanti ada yang bukan begitu, ya Allah a'lam. Itu dalam kitab begitu. dalam kitab begitu. Kenapa ketika ta'aruf yang boleh dilihat muka sama tangan. Muka menunjukkan kecantikannya, tangan kalau tangannya bagus dalamnya juga tidak burik, ya kasarnya tidak burik. Nah, dan ketika pada saat itu nggak boleh bersolek, harus apa adanya. Ya. Kayak bangun tidur begitu, ya udah begitu. Wudu aja lah, bersih. Jangan sampai ada, wah pas lagi dilihat cantik, udah nikah. Sehingga tidak ada itu ya, tidak ada kasus seperti itu. Akhirnya seperti wah ini mau penipuan ya, penipuan. Nah itu makanya tidak boleh. Jadi Islam sudah mengajarkan dengan sedemikian rupa, masya Allahnya. Jadi kalau misalnya kembali ke bab wudu harus dibersihkan. Kalau memang sekiranya itu dapat menghalangi air sampai ke kulit. Wa ghairi dzalika mimma yamna'u salmailan basyarah, dan selain daripada pembahasan tadi, ketika itu memang dapat mencegah air sampai ke kulit, maka dihilangkan terlebih dahulu. Kalau dibasuh enggak kena, berarti wudunya enggak sah, harus dibersihkan. Tayyib, dikit lagi enggak bakal kebahas semua. Alla yakuna alal udwi ma yughayyirul ma, tidak boleh ada alal udwi di atas anggota tubuh, anggota wudu, ma yughayyirul ma, apa-apa yang dapat merubah sifatnya air. Bihaitsu, sekiranya yaslubu ismal ma, dapat menghilangkan nama air. Kahabrin, seperti tinta, wasobun atau sabun, masalan. Contohnya begitu. Jadi tidak boleh ada di anggota wudu kita ada sesuatu yang bisa merubah sifatnya air. Kalau di sini dicontohkan seperti kalau tinta yang tebal, tiba-tiba pas wudu airnya berubah jadi hitam, atau sabun wudu yang berkucuran ternyata airnya berubah jadi bebusa, banyak sabun. Makanya kalau misalnya mau mandi, termasuk mandi besar ya, mandi aja dulu, jangan pakai sabun. Mandi dulu. Mandi, nawaitul ghusla rafadzal akbar fardhulillahi taala, basuh semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, udah sah baru sabunan. Nah, gitu. Jangan baru alang kadarnya sabunan dulu, kemudian dibasuh lagi, selesai. Nah, itu ada kemungkinan tidak sah. Ada kemungkinan tidak sah. Jadi cara mandi junub, cara mandi berhadas besar sama seperti bab ini, silakan basuh dulu semuanya. Kalau udah dibasuh sah,
dari ujung rambut sampai ujung kaki udah kena air, udah niat semuanya, udah nanti ada bab mandi, udah gitu baru pakai sabunan, jadi 2 kali gitu. Baru ngebersihin sabun. Jangan sampai disekaligus-kan gitu. Mandi alang kadarnya, kemudian disabunin sampoan. Kadang-kadang sampo kan busahnya begitu, ya, aja licin-licin begitu. Jadi entar itu mah sahkan dulu mandinya, baru dipakai sabun, baru pakai sampo, gitu yang seharusnya, ya, yang seharusnya begitu. Akhirnya mantep bener sesuai dengan syariat nantinya. Sama kan mandiin mayit juga begitu, mandiin mayit kan begitu, ada tahapan-tahapannya. Pertama ala qadril wajib semuanya dulu, yang sempurna mah mandiin mayit. Walaupun saya mah cuman teori, ya. Saya mah teori, ya, membaca kitab apa juga, ngaji aja juga masih teori, praktek langsung mah belum. Cuman tata caranya begitu kan dalam kitab-kitab. Dibasuhin dulu dengan cara-caranya. Udah gitu baru basuhan yang kedua pakai sabun gitu. Jadi benerkan dulu apa? Sahkan dulu gitu. Sahkan dulu ini mandinya, udah gitu baru dengan sabunnya, dengan yang lainnya. Ya mau mandi jenazah atau mandi diri kita sendiri, wudunya mah seperti itu. Satu lagi, al ilmu bi fardiyatihi, termasuk syaratnya wudu, kita harus mengetahui keparduan yang ada di dalam wudu. Ayya lama man yuridul wudu anal wudu fardun. Tidak boleh kita misalnya wudu, bahkan nanti yang selanjutnya anaya tagida fardun min furudi sunnah, enggak boleh punya keyakinan bahwasanya salah satu basuhan wudu itu sunnah. Contoh, punya keyakinan ada orang karena nggak tahu dikira ngebasuh tangan itu sunnah, nggak boleh. Maka kalau seperti itu tidak sah. Ketika ada orang berkeyakinan membasuh tangan itu sunnah, atau membasuh muka itu sunnah, atau membasuh kaki itu sunnah, maka wudunya tidak sah. Nggak boleh punya keyakinan seperti itu. Ini diantara syarat-syarat wudu yang jumlahnya ada 15. Insyaallah mudah-mudahan kita lanjutkan dalam kajian-kajian berikutnya. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Nggak ada ya nggak apa-apa. nggak ada ya, udah ini masih. Barusan kan ada tidak sah kalau ada keyakinan bahwa yang wajib itu dikatakan sunnah. Kalau terbalik gimana? Misalnya ada keyakinan bahwa kuping itu wajib. Kalau yang wajib berkeyakinan sunnah tidak sah. Bagaimana yang sunnah kalau keyakinan wajib? Sebenarnya ada pasal selanjutnya, cuma kita belum tuntas. Ada selanjutnya di sini, itu nggak ada masalah, ya. Kalau seandainya ada orang berkeyakinan bahwasanya misalnya membasuh kuping itu wajib, nggak ada masalah, sah-sah saja, nggak berpengaruh kepada kesahan wudunya. Yang berpengaruh wudunya, yang berpengaruh kumur-kumur, dia berkeyakinan karena dari dulu diajarinya wudunya sempurna, dari cuci tangan, kumur, hidung semua, dia berkeyakinan itu tuh wajib, kudu wajib, punya keyakinan. Gimana? Sah wudunya. Yang tidak sah itu tadi, yang wajib dia yakini sunnah, itu yang nggak sah. Tapi kalau yang sunnah dia yakini wajib, fayasihu minhul wudu, maka sah wudunya dari contoh yang seperti itu, ya. Allah alam ayat. Iya, kudu niatnya. Kalau di dalam Safinah itu niat itu muktarinan bifi'lihi, harus berbarengan dengan membasuh, berbarengan dengan perbuatan. Kalau dalam bab mandi awal juzuk, jadi pertama air sampai ke badan, di situ niat. Kalau bab mandi misalnya yang pertama memberi basuh nih, anggap di luar aturan sunnah ya.
Misalnya kita mau langsung ngebasuh ini dada, langsung diniatin. Saya niat nawaitul ghusla rabbil akbar fardhu. Terus saya niat mandi mengangkat hadas besar fardu karena Allah taala. Pertama kali air sampai ke kulit di situ niat. Tapi kalau wudu ketika pertama kali ngebasuh muka, hanya saya dalam madhab Syafi'i kita sunnah untuk melafadzkan wa talaffudu bin niyah sunnah, melafadzkan niat hukumnya sunnah. Jadi sebelum wudu nawaitu wudu baru. Nah, ketika air udah sampai ke sini dalam hati kudu niat nawaitu wudu. Mau bahasa Arab mangga, bahasa Indonesia mangga. Saya niat wudu. Kalau nggak begitu nggak sah. Harus niat. Jadi kudu berbarengan dengan perbuatan kecuali puasa. Ya, kecuali puasa. Kalau puasa nggak boleh bareng. Kan puasa dari subuh, udah subuh baru niat. Nggak boleh, harus sebelumnya. Kecuali puasa. Jadi muqtarinan bifili illa saum dalam bab yang lain kecuali puasa. Ya Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan perjumpaan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan istiqomah. Mudah-mudahan setiap yang kita pelajari semakin bagus lagi amal kita, semakin bagus lagi ibadah kitanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala buahkan majlis ini atau kajian ini dengan kajian yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah seperti biasa. Yang sedang sakit kita, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, semoga diangkat penyakitnya. Yang punya kesulitan di antara kita, semoga diberikan jalan keluar dari kesulitan. Yang punya hajat duniawi, hajat ukhrawi, mudah-mudahan disampaikan. Dan mudah-mudahan Allah matikan kita sebagaimana kita sekarang diberikan nikmat jadi orang Islam. Mudah-mudahan kita dimatikan sebagai seorang muslim. Karena kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, dimatikan kita dalam keadaan husnul khotimah dengan niat-niat kita yang banyak. Apapun niat kita, hajat kita Allah Maha tahu, hadirkan dalam hati. Ala hadhihin niyat walikulli niyah solehah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah wa nuril Fatihah wa biman unzilat 'alaihil Fatihah. Allahumma harusna bi'ainika lati la tanam wa qnufna bika nafika lati la yuram bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Andiar sehat-sehat Andiar. Naon eta teh? Di pinggir aja, di pinggir. Ji, ngopi lah, ngopi. Kopieun heula. Mampir Andiar, ayo orang ngopi di Wadi atuhnya. Hari Ahad pengajian Wadi. Ahad besok tanggal 7 Juni ya, hadir ya. Mun tersibuk 7 Juli. 7 Juli. Nuhun. 7 Juli. Ada Mang Soleh, ada macam-macam ya. Kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Syukron semuanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.